Om Swastiastu. Om Awignam Astu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Yang terhormat Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia, yang saya hormati Panitia Penyelenggara Lomba Dharma Wacana, serta umat sedarman yang saya muliakan. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas asung kerta warinugrahanya saya bisa hadir dalam menyampaikan pesan-pesan Dharma melalui Dharma Wacana. Dharma Wacana yang akan saya sampaikan pada hari ini yakni Catur Asrama sebagai pijakan dalam menggapai kesuksesan hidup. Umat sedarman yang berbahagia, dalam pendidikan agama Hindu sudah banyak sekali diajarkan mengenai ajaran perilaku, konsep pendidikan, tata krama, dan juga tatanan dalam berkehidupan. Dalam ajaran agama Hindu, tatanan berkehidupan kita kenal dengan catur asrama. Secara etimologi, catur asrama berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua urat kata, yakni catur dan juga asrama. Catur memiliki arti empat, dan asrama memiliki arti tempat atau lapangan. Jadi catur asrama memiliki arti empat tempat atau kondisi yang akan dilalui oleh setiap manusia yang lahir di dunia sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tatanan berkehidupan dikaitkan dengan jenjang kehidupan yang sesuai dengan tatanan rohani, umur, sikap, dan juga perilaku. Dalam menjalankan jenjangan dalam catur asrama, tentu setiap individu memiliki jalan yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan masing-masing. Umat sedarman yang berbahagia, secara konseptual, ajaran catur asrama mengajarkan tentang bagaimana umat manusia dalam menjalankan karmanya sesuai dengan umur dan juga tatanan dalam berkehidupan dengan tujuan dari masing-masing jenjang dalam catur asrama. Catur asrama memiliki tujuan di masing-masing jenjangnya yang harus kita capai. Jangan sampai terjadi kesalahpahaman terhadap tujuan dari masing-masing jenjang tersebut. Misalnya, pada masa Brahmacari asrama, tujuan utamanya yakni menuntut ilmu pengetahuan dan juga mencari seorang guru. Untuk itu, dalam masa Brahmacari tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari tujuan Brahmacari asrama. Jika dikaitkan dengan zaman modernisasi ini, tentu memiliki beberapa perbedaan. Masa Brahmacari merupakan masa untuk kita menuntut ilmu pengetahuan. Namun timbul pertanyaan, apakah sudah semua siswa menjalankan masa Brahmacari dengan sungguh-sungguh? Tentu ini menjadi tanda tanya besar. Jika kita amati baik secara langsung maupun melalui media massa,
banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di kalangan pelajar yang tidak sesuai dengan tujuan dari masa Brahmacari. Untuk itu, diperlukannya pemahaman bagi para pelajar mengenai konsep dan juga tujuan dari catur asrama ini. Pemahaman tentang tujuan catur asrama ini adalah untuk menciptakan generasi muda yang berakhlak mulia sesuai dengan ajaran agama. Umat Sedarman yang berbahagia, jika keempat tujuan ini sudah dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, maka secara otomatis penyimpangan-penyimpangan yang terjadi bisa diminimalkan. Pemahaman mengenai catur asrama pada generasi muda yang penekanannya pada masa Brahmacari ini merupakan konsep dasar dari catur asrama. Jika pada konsep atau jenjang dasar ini para generasi muda sudah mampu mengamalkan tujuannya dengan baik, maka pada masa-masa berikutnya akan dapat berjalan dengan baik. Keempat jenjangan ini memiliki keterkaitan dan juga saling mempengaruhi satu sama yang lain. Ibarat sebuah gunung yang tinggi, masa Brahmacari merupakan dasar dari gunung itu. Masa Grahasta dan Wanaprastha merupakan tengah dari gunung itu, dan masa Biksuka merupakan puncak dari gunung itu sendiri. Pemahaman mengenai masa Brahmacari ini harus benar-benar mampu kita dalami dalam kehidupan di tengah menuntut ilmu pengetahuan ini. Dalam kitab Atharva Weda 11.5.17 disebutkan mengenai pentingnya Brahmacari sebagai berikut. Brahmacaryena tapasa Raja Rastram Wiraksakti Acaryo Brahmacaryena Brahmacarinam Icati. Artinya, seorang raja dengan sarana menjalankan Brahmacari bisa melindungi bangsanya. Seorang pendidik yang tengah menjalankan Brahmacari berkeinginan mengajar para siswa yang saleh. Dari sloka ini dapat kita peroleh maknanya bahwa sudah sangat jelas bagaimana pentingnya masa Brahmacari ini. Untuk itu, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang menyimpang dari tujuan masa Brahmacari ini. Lebih lanjut dijelaskan dalam Atharva Weda 11.5.1 yang berbunyi, Tasmin Dewa Sama Naso Bawati, yang artinya semua dewata berdiam pada diri seorang Brahmacari. Betapa mulianya sehingga para dewata berdiam di dalam dirinya. Untuk itu, sebagai seorang siswa atau seorang yang tengah menjalankan Brahmacari asrama harus menjaga kesucian dari dirinya. Dari sloka tersebut dapat kita peroleh bahwa lakukanlah swadharma sebagai seorang siswa yang baik. Karena dengan kita melewati masa Brahmacari ini, tentu akan ada pengetahuan yang kita dapat. Peranan ilmu pengetahuan ini sangat penting sebagai benteng yang kokoh
dalam menjaga para generasi muda agar bisa menjadi penerus bangsa. Seperti yang disebutkan dalam Bhagavad Gita 4.35 yang berbunyi sebagai berikut. Api ced asti papebyah, sarwebyah papa kritamah, sarwam jenana plai naiwa, wrejenam syamtari sasi. Yang artinya, walaupun engkau paling berdosa dari semua umat yang penuh dosa, maka dengan perahu ilmu pengetahuan, lautan dosa akan engkau seberangi. Dari sloka tersebut, kita dapat memperoleh arti bahwa peranan ilmu pengetahuan ini sangat luar biasa, yakni sebagai pengantar individualisme menjadi insan yang lebih baik. Dengan kematangan dan juga kemurnian hati dalam menjalankan masa Brahmacari ini, tentu kita akan mampu menjalankannya dengan baik. Begitu pula pada masa-masa yang akan datang pada jenjang Grihasta, Wanaprastha, dan juga Bhiksuka. Dengan pemahaman tentang tujuan dari semua ajaran catur asrama ini, maka kita akan senantiasa mendapatkan kesuksesan. Kesuksesan berarti relatif. Misalnya, kesuksesan atau kemapanan dalam bidang finansial, dan juga kebahagiaan dalam diri kita sendiri untuk menjalankan kehidupan ini. Umat Sedarman yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Tanhane wang suate anulus. Saya mohon maaf apabila terjadi hal-hal yang tidak berkenan. Semoga kita dapat menjalankan semua jenjang dalam catur asrama dengan selalu menerapkan ajaran agama dan berpegang teguh pada konsep Dharma. Terima kasih atas perhatian umat Sedarman sekalian. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.